Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Andina Putri Zulkarnain dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara tentang kehidupan pada masa Orde Baru di bidang politik dan ekonomi. Indonesia telah mengalami periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi pada tahun 1945 sampai pada saat ini. Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau biasa yang disebut dengan Super Semar. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Sistem pemerintahan ini dimulai pada tahun 1966 sampai 1988 dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan presidensial. Dan selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang cukup berpengaruh terhadap berjalannya negara Indonesia, baik kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru ini sangat dirasakan manfaatnya terhadap upaya percepatan pembangunan, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya mengutamakan dan menguntungkan rakyat Indonesia. Langsung saja kita tanyakan, bagaimana sih kondisi atau kehidupan Indonesia pada masa Orde Baru? Waktu zaman Orde Baru itu yang ayah rasakan ya, kita itu terutama Indonesia dulu dapat julukan macan Asia. Jadi termasuk negara yang paling disegani baik di Asia maupun di dunia. Dulu Indonesia berjaya bidang olahraga seperti sepak bola. Dulu kita berjaya di Asia. Selanjutnya bulu tangkis kita berjaya di Asia. Dan termasuk pertahanan itu seperti tentara, kita ya dijulukinya dulu macan Asia zaman Orde Baru. Nah, dengan seiringnya waktu ya kita saat ini sudah banyak negara-negara yang lebih mengungguli dari Indonesia. Itu yang dulu zaman Orde Baru. Oke, pada masa Orde Baru itu kan terdapat kebijakan politik dalam negeri yang melaksanakan pemilu pada tahun 1971. Bagaimana sih pelaksanaan atau keadaan politik atau pemilu pada masa Orde Baru? Pada zaman Orde Baru bahwa pemilu itu terdiri dari 3 partai, yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar, yang kedua itu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan yang ketiga itu Partai Persatuan Pembangunan atau Partai P3. Dulu itu menganut sistem luber yang kepanjangannya itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Beda dengan sekarang, pada zaman Orde Baru itu untuk pemilihan kepala negara atau presiden itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita pemilihan itu masyarakat memilih langsung pemimpinnya. Jadi dia tahu dan dia langsung coblos langsung pemimpinnya. Kalau zaman dulu Orde Baru itu tidak dipilih oleh wakil rakyat atau DPR. Jadi nggak masyarakat langsung. Zaman dulu ya seperti itu. Kemudian zaman dulu juga ada kebijakan politik di mana kita sebagai siswa itu pada saat tahun ajaran baru itu kita melaksanakan yang namanya penataran P4 atau yang biasa disebut dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi selama sekitar seminggu itu kita dididik mengenai tentang Pancasila. Jadi Pancasila, kemudian butir-butirnya,
kemudian undang-undang dasar, pasal-pasalnya kita dulu sampai lengkap itu bisa hafal, termasuk diantaranya itu kabinet-kabinet menteri itu dulu zaman ayah masih kecil kita bisa hafal semuanya itu di luar kepala. Batang tubuh itu Pancasila itu kita hafal dulu. Itu sih yang ayah rasakan. Oke, rakyat terdahulu kan banyak yang mengatakan bahwa sistem atau kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu sangat menguntungkan rakyat Indonesia. Kalau boleh tahu, apa saja sih kebijakan ekonomi yang dirasakan pada saat masa Orde Baru? Jadi pada zaman Orde Baru itu dulu untuk kebijakan ekonomi itu dulu namanya replita atau rencana pembangunan 5 tahun. Itu pada zaman Orde Baru itu sudah terlaksana kalau nggak salah 6 replita. Yaitu yang replita pertama untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, kemudian menekan pembangunan pada bidang pertanian. Yang kedua itu replita 2 itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi per tahunnya itu rata-rata sekitar 7%. Replita ketiga yaitu menekankan tentang trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu diantaranya itu stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis, kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan. Itu untuk replita 3. Untuk replita 4 itu melaksanakan keluarga berencana dan swasembada pangan serta perumahan. Jadi pada era Orde Baru itu ada namanya keluarga berencana dengan semboyannya 2 anak cukup. Nah, ini untuk dalam rangka menekan laju pertumbuhan orang yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian pelita 5 itu yaitu sektor pertanian dan industri yang akan diekspor. Yang terakhir itu pelita 6 membangun sektor pertanian dan industri ekspor. Terima kasih sudah menjadi narasumber pada hari ini dan terima kasih juga telah memberikan beberapa informasi tentang masa Orde Baru. Sama-sama. Nah, kita jadi tahu bagaimana sih kehidupan di masa Orde Baru, walaupun kita tidak mengalaminya. Nah, dari wawancara tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan politik dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu ternyata sudah terencana dengan sangat baik. Pembangunan ekonomi sudah terbilang tinggi dan penurunan tingkat kemiskinan pun sudah baik. Dan juga kekuatan pertahanan keamanan juga berperan dengan sangat baik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.